Halo guys, kembali lagi ke channel Maestro Audio bareng sama gua Michael. Ini adalah review head unit Android Orca terbaru, Orca ADR 9988 HDX series. Kedatangan head unit Orca ini pastinya akan jadi fenomena baru dan angin segar nih guys. Karena ini adalah head unit Android Orca yang pertama kalinya mengusung layar 2000 pixel dengan layar yang lebih besar. Pertama-tama gue mau kasih lihat teman-teman dulu packagingnya ya, seperti ini. Dus packagingnya ini terlihat seperti packaging Apple ya. Clean banget dan modern ya. Dan yang paling penting nih, dikemas menggunakan bahan-bahan yang eco-friendly, yaitu menggunakan recycled materials. Sekarang kita akan kupas tuntas head unit ini dengan beberapa aspek, yaitu hardware, software, fitur, audio, dan juga kita akan bahas tentang harga. So, mari kita mulai bahas dari segi hardware. Bila kita lihat nih guys, desain dari head unitnya ini terlihat elegan ya, dan bisa dibilang benar-benar terobosan baru untuk produk head unit Android Orca. HDX series ini hadir dalam dua ukuran nih guys. Jadi ada yang ukuran 9 inci dan ukuran 10 inci. Spesifikasi umum dari head unit Android Orca ini mengusung prosesor octa-core yang dengan kapasitas 1,8 GHz dan juga sudah menggunakan RAM 6 GB serta ROM 256 GB dengan layarnya yang sudah QLED dan up to 2000 pixel Ultra HD. Desain head unit Orca HDX series ini bisa dibilang benar-benar terobosan baru ya untuk di produk head unit. Kita lihat layarnya nih guys ya, sudah full glass touchscreen-nya dan juga ada list silver chrome di sini. Di edges-nya itu ya terlihat minimalis. Dan ini juga layarnya sudah menggunakan Gorilla Glass, jadi sudah aman bila terkena benturan. Dan juga yang paling penting, sekarang juga di sisi kanan sini sudah tidak ada tombol ya, jadi semuanya udah full glass, makanya kita bisa melihat layar yang sekarang dipanjangin ke kiri dan ke kanan jadi lebih besar. Jadi walaupun dengan ukuran body yang sama, tapi layarnya itu jadi sekarang 9,5 inci dan 10,5 inci. Nah, sedangkan yang di sisi sini tetap ada mic dan juga untuk tombol reset. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya ini tetap sama ya, seperti produk-produk head unit lainnya. Tetap ukurannya yang 2 din ya untuk bodi belakangnya. Dan sekarang sudah ada fan, yang ini fan-nya itu udah integrated ya ke dalam bodi daripada PCB-nya, dan ini sudah berfungsi dan juga sudah dilengkapi dengan port-port output yang sama ya untuk head unit. Dan ini juga ukurannya sama dengan head unit Android aftermarket lainnya. Yang paling perubahan signifikannya adalah di layar depannya. Nah, sekarang kita bahas dari segi softwarenya. Jadi untuk softwarenya ini ya, teman-teman bisa lihat semua user interface-nya ya. User interface ini kalau sekilas dilihat ini mirip banget sama yang seri Pro Plus, yang Pro Plus Gen 2 ya. Tampilannya elegan dan juga sudah mengusung light mode dan juga sudah mengusung dark mode seperti ini. Dan untuk mengatasi tidak adanya lagi tombol di sisi kanan, sekarang di Orca ini di softwarenya sudah di embed assistive touch. Jadi di sini assistive touch-nya akan berfungsi untuk membantu kita menavigasi layar. Jadi di sini kita bisa lihat nih guys, kalau untuk tombol di paling atas ini adalah widget untuk aplikasi-aplikasi, dan di sini juga ada power button ya, kita bisa matiin dan juga tekan lagi. Dan di sini ada volume. Dan untuk tombol back saat kita kembali ke aplikasi, dan juga home. Jadi penempatannya masih sama, cuman sekarang jadi software yang mengendalikan navigasi tombolnya. Aplikasi widget di home screen-nya ini juga bisa kita custom ya guys. Jadi misalnya kita lebih suka aplikasi lain yang lebih sering kita gunakan, kita bisa hapus default-nya seperti ini, dan kita pilih aplikasi yang kita inginkan dan kita bisa pindahkan ke home screen utama.
Overall, first impression dari UI-nya ini sangat user friendly ya. Ciri khasnya dari Orca ya. Untuk tampilannya juga warnanya itu juga sangat cerah, tidak membuat sakit mata, tapi sangat nyaman untuk kita lihat dan gunakan untuk daily use. Nah, sekarang kita mau lihat sedikit ya saat kita putar video supaya kita bisa lihat resolusi videonya. Satu keunggulan utama dari produk ini yang personally gue juga suka banget ya, adalah layar 2000 pixelnya nih guys. Jadi warna itu sangat terlihat cerah, jelas, dan saturasi warna kontras RGB-nya juga sangat terlihat separasinya. Jadi warna hitam itu pekat banget dan warna-warnanya itu sangat natural dan nyaman untuk di mata. Ini cocok banget kalau teman-teman suka entertainment untuk nonton video dan juga buka YouTube ya. Jadi layarnya lebih besar membuat pengalaman berkendaranya lebih imersif dengan entertainment yang disajikan dari head unit Android Orca ini. Sekarang kita masuk ke bagian fitur. Jadi untuk Android Orca ADRS 9988 HDX series ini sudah mempunyai fitur-fitur basic multimedia yang diperlukan untuk user ya, yaitu ada 3 USB port. Kemudian juga sudah ada input ya untuk kamera, aux input, dan juga sudah kita mendapatkan mic input, dan juga di sini kita mendapatkan video dongle out, video out untuk rear seat video entertainment ya, untuk yang pasang headrest atau pasang roof monitor. Ini dongle-nya. Dan juga kita sudah di dalam kemasan ini mendapatkan dual kamera DVR. Jadi teman-teman yang sudah membeli produk ini tidak perlu lagi membeli dashcam, karena sudah include di dalam kemasan, sudah mendapatkan 2 buah kamera yang akan dipasang di depan dan juga di belakang. Dan ini kameranya bisa merekam seluruh perjalanan kita dengan viewing angle yang ada di depan yang akan diletakkan di bawah kaca spion tengah, dan ini juga dipasang di bagian bumper belakang. Kemudian fitur lainnya juga kita sudah mendapatkan ada GPS untuk di mobil ini, dan juga sudah ada antenanya di belakang, antena radio, dan juga sini kita mendapatkan power harness soket plug and play Toyota, bisa diganti dengan soket lainnya sesuai dengan kebutuhan mobil. Teman-teman bisa membelinya di market ya. Dan juga kita juga sudah mendapatkan mounting bracket untuk pemasangan yang tanpa frame. Nah, selebihnya teman-teman bisa menggunakan head unit ini dengan frame-frame lainnya yang sudah biasa digunakan, frame ukuran 9 inci dan 10 inci yang tersedia di market, semuanya sama dengan produk ini. Bisa digunakan tanpa perlu mengganti atau perlu memodifikasi frame-frame yang sudah ada. Kemudian untuk fitur konektivitasnya, head unit ini juga sudah dilengkapi dengan wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto yang bisa kita akses di aplikasi Z-Link. Oke guys, sekarang gue mau ngetes fitur wireless Apple CarPlay di head unit ini. Jadi cara koneknya masih sama ya. Kita konek dulu Bluetooth-nya, dan kita pastikan WiFi dari HP juga ikut on, dan hotspotnya juga harus dimatikan yang dari handphone supaya tidak nabrak dengan yang ada di layar. Dan di sini kita sudah dapat ya responsnya, yaitu use CarPlay. Sedikit tips buat teman-teman yang pakai iPhone yang sudah di atas iPhone 10. Nanti teman-teman bisa menggunakan band yang 5 GHz ya, karena handphonenya sudah mengusung dual band WiFi. Nah, jadi kita bisa pilih 5 GHz-nya nanti di WiFi hotspot dari Orca ini, supaya wireless-nya lebih responsif ya, sesuai dengan speed yang 5 GHz. Nah, ini kita cobain ya, Apple CarPlay. Ini juga semuanya sudah seperti Apple CarPlay. Pada umumnya kita bisa melihat ada aplikasi Maps di sini, dan juga ada Spotify serta musik.
Sekarang kita bakal tes review yang di Android Auto. Jadi wireless Android Auto ini sudah kita connect dengan Bluetooth ya guys, dan kita sudah pastikan semuanya sudah oke. Dan kita akan masuk halaman utamanya. Kita bisa lihat ini selamat datang di Android Auto. Nah, ini adalah menu dari Android Auto nih guys. Jadi ini tampilan Android Auto-nya ya, yang sudah ditampilkan secara wireless. Ini UI terbarunya dari Android Auto. Nah, jadi untuk Android Auto ini kalau misalnya dari Google di handphone kita ada update baru, nanti dia otomatis tampilannya juga akan berubah mengikuti updatean yang ada di HP kita. Selain dari wireless Android Auto dan Apple CarPlay, tentunya kita juga bisa menggunakan head unit ini sebagai Android OS. Nah, caranya kita perlu konektivitas internet dan kita harus connect dulu Wi-Fi-nya yang ada di head unit seperti ini. Dan setelah itu kita bisa membuka aplikasi-aplikasi yang sudah ada di Play Store ya, dan aplikasi streaming lainnya seperti YouTube ya, dan Netflix, Spotify, dan lain-lain. Sekarang kita masuk lebih detail ke bagian audio. Jadi untuk setting audionya di Orca ini sudah memberikan banyak fitur-fitur yang profesional untuk setting audio. Pertama sudah ada equalizer 31 bands ya, dan juga sudah ada preset-preset yang sudah tersedia, atau kita juga bisa pilih sendiri ya, kita bisa bikin dengan golden finger seperti ini. Dan setelah itu juga sudah ada fader balance ya, basic fiturnya fader balance untuk fader ke atas atau ke bawah dan balance kiri kanan. Kemudian ini ada gain dan phase control. Jadi untuk perangkat dari Orca ini sudah mendapatkan pre-out audio 5.1, yaitu ada front left, front right, rear left, rear right, center, dan sub. Jadi masing-masing pre-out ini bisa kita setting, kita bisa ganti fasenya, kita bisa mute, dan kita juga bisa besar-kecilkan gainnya. Kemudian juga sudah ada fitur crossover, kita bisa memilih cuttingan untuk high pass, low passnya, dan slope-nya kita mau di berapa. Jadi juga sudah cukup advance ya untuk kebutuhan sehari-hari. Pastinya untuk daily use aja, bukan untuk yang kelas profesional, tapi untuk pakai sehari-hari ini sudah sangat mumpuni banget. Dan juga sudah ada time correction atau time alignment seperti ini. Dan untuk chipset suaranya dari Android Orca ini sudah menggunakan Asahi Kasei micro device. Jadi untuk reproduksi suaranya juga sudah audio yang prima dan jernih ya. Dan juga untuk sudah support file lossless seperti WAV dan FLAC. Dan power outputnya juga standar di 4x50 watt. Untuk produk Orca ini sendiri juga sudah dilindungi oleh garansi 1 tahun. Dan dengan segudang fitur yang ditawarkan dari Orca HDX series ini, harganya juga cukup affordable. Di bulanan doll harga 5699 untuk seri 9 inci dan 5799 untuk seri 10 inci. Di dalamnya juga sudah di kemasan sudah kita mendapatkan satu set dual kamera DVR yang bisa kita gunakan untuk merekam perjalanan di depan dan di belakang. Dan teman-teman tidak perlu lagi membeli kamera dashcam jika sudah membeli produk head unit Orca ini. Oke guys, untuk merekap review kita di hari ini ada beberapa hal yang bisa gue simpulkan. Pertama, head unit ini sudah mengusung konektivitas wireless Android Auto dan Apple CarPlay yang sangat dibutuhkan banget oleh user pada umumnya. Jadi kita bisa mengakses juga sistem Android OS untuk mendownload aplikasi dari Netflix, Spotify, YouTube, dan lain-lain juga bisa kita akses. Jadi ini adalah Android dan juga bisa kita gunakan wireless CarPlay dan Android Auto untuk menikmati berbagai entertainment dan aplikasi navigasi yang tersedia yang sudah bisa kita gunakan di head unit ini. Kemudian nomor 2, respons dari fitur ini juga sudah bikin happy banget ya. Jadi nggak nge-lag, untuk respon speednya, refresh rate-nya juga bagus banget dengan RAM yang 6GB dan ROM 256GB itu udah gede banget ya untuk di head unit. Dan juga software UI-nya friendly banget. Head unit ini bisa bikin kita makin betah di mobil. Dan poin terakhir, nomor 3, yang paling penting gue jatuh cinta banget nih sama layarnya yang lebih besar. Jadi ini adalah inovasi yang gue bilang keren banget dari Orca, karena dengan layar yang lebih lebar, dengan resolusi 2000 pixel, warna display touchscreen itu yang Ultra HD benar-benar memanjakan mata banget. Jadi bikin pengalaman berkendara makin nyaman. Oke guys, sekian video review
unboxing Orca ADR 9988 HDX series. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like dan juga monggo di komen jika ada komentar. Share video ini jika bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini. Follow juga sosial media kami, Instagram kami @maestroaudio. Kalian juga bisa menghubungi tim customer care kami di hotline yang di bawah ini untuk pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Thank you guys sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa jadi inspirasi untuk project upgrade mobil kamu yang berikutnya. See you in our next project.